Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi terkait sudut. Di mana materinya ada dua. Yang pertama terkait dengan macam-macam sudut. Yang kedua adalah hubungan antar sudut. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan juga untuk yang ingin menghubungi kami bisa via WA. Oke, untuk yang pertama, pengertian terkait sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan di satu titik. Nah, daerah ini yang dibentuk ini disebut sudut A atau BAC. Ya, penamaannya bisa BAC, bisa CAB. Macam-macam sudut itu ada yang pertama sudut lancip, yang kedua adalah sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang kelima sudut refleks. Di mana untuk sudut lancip itu antara 0 sampai 90 derajat, sudut siku-siku sudut siku-siku itu 90 derajat, kalau sudut tumpul itu 90 sampai 180 derajat. Kalau sudut lurus itu sudutnya adalah 180 derajat dan sudut refleks itu 180 sampai 360 derajat. Ya. Untuk yang pertama itu ada sudut yang berpenyiku di dalam hubungan antar sudut. Di mana sudut berpenyiku ini adalah sudut yang membentuk AOB ditambah BOC. Ini adalah sudut 90 derajat. Ya. Jadi seperti ini. Terus ketika ini dijumlah itu 90 derajat. AOB ditambah BOC adalah 90 derajat. Terus untuk contoh soalnya misalkan ini ada AOB ditambah BOC itu di mana AOB-nya adalah 35 derajat. Nah, terus bagaimana untuk BOC? Ya kita gunakan konsep sudut berpenyiku ya, di mana AOB ditambah BOC adalah 90 derajat. AOB kita ganti 35 derajat. Terus untuk BOC kita cari ya, sehingga BOC ketemu 55 derajat. Tinggal dikurangi aja ya. Untuk yang kedua, itu ada sudut berpelurus. Di mana sudut berpelurus ini jumlahnya dua buah sudut atau lebih yang membentuk sudut berpelurus itu kalau kita jumlah adalah 180 derajat. Ya, kalau di dalam gambar ini berarti AOB ditambah BOC adalah 180 derajat. Oke. Lalu bagaimana dengan contoh soalnya? Nah, ya, contoh soalnya AOB ditambah BOC di mana sudutnya 3M dan 6M. Ya, kita tinggal jumlah aja. Berarti nanti AOC ditambah COB adalah 3M ditambah 6M sama dengan, ya benar ya, 3M ditambah 6M adalah 180 derajat. Sehingga 9M sama dengan 180 derajat. M-nya ketemu 20 derajat. Setelah M ketemu 20 derajat, maka BOC dan AOC bisa kita cari, yaitu ketemunya berapa? 60 dan 120 derajat. Oke. Hubungan antar sudut yang kedua itu adalah sudut yang saling bertolak belakang. Di mana sudut yang saling bertolak belakang itu adalah besarnya sama ya. Kalau di dalam gambar ini berarti AOB dan DOC ini sama yang pakai warna merah,
dan AOD yang pakai warna kuning sama dengan BOC. Ya. Contoh soal. Kalau di sini DOC-nya ada 75 derajat, berapakah besar sudut yang lain? Ya. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita manfaatkan yang sudah ada. Tadi sudah kita ketahui ada yang bertolak belakang dan ada materi terkait dengan sudut lurus, ya. Kita manfaatkan teori bertolak belakang dan sudut lurus. Sehingga untuk AUB ketemu 75 karena saling bertolak belakang dan DOC, ya. Terus DOC ditambah COB-nya 180 karena berpelurus. DOC dan ya COB ini ya 75 yang warna merah dan warna kuning yang dicari, ya. Berarti COB-nya ketemu 180 dikurang 75 sama dengan 105. DOA adalah 105 karena bertolak belakang dengan COB. Hubungan sudut antar sudut yang selanjutnya yaitu berseberangan, di mana sudut berseberangan itu adalah dua sudut yang dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong garis transversal. Sehingga sudut berseberangan itu nanti ada dua, yaitu berseberangan dalam dan berseberangan luar. Jadi untuk sudut yang ada di antara dua garis itu namanya berseberangan dalam, yang di luar dua garis tersebut adalah berseberangan luar. Seperti pada gambar ini saya kasih warna yang sama, ya. Misalkan D dan Q berseberangan dalam, P dan C berseberangan dalam. Kalau yang berseberangan luar, A dengan R dan B dengan S. Besar sudutnya bagaimana? Sama, ya. Besar sudut berseberangan adalah sama. Oke. Yang selanjutnya ada yang sudut jahadap. Namanya sudut jahadap berarti dia menghadap busur yang sama, ya. Jadi besar sudut jahadap itu juga sama. Di sini sudut jahadapnya D dengan S, R dengan C, A dengan P, dan B dengan G. Yang selanjutnya adalah sudut sepihak. Jadi ada luar sepihak dan ada dalam sepihak. Seperti yang pertama kita sebutkan, jika dia dalam berarti dia ada di mana? Ya, benar. Ya, di dalam dua garis. Ya. Sehingga ini sudut luar berarti dia di luar dua garis. Di mana sudut luarnya berarti 5 dengan 3. Ya, karena sama-sama sepihak, ya. 6 dengan 4. Kalau yang dalam sepihak 8 dengan 1, 2 dengan 7. Oke. Kita coba latihan soal. Sudut berpelurus, ya. Sudut berpenyiku, maaf. Di mana pada gambar PQS dan SQR itu ada sudutnya. Disuruh mencari berapakah sudut berpenyiku SQR. Oke, ya. Dari gambar kita tahu bahwa PQS dan SQR itu sudut yang berpenyiku, sehingga jumlahnya 90 derajat. Kita masukkan PQS adalah 6X plus 4, SQR adalah 3X plus 5. 6X ditambah 3X adalah 9X, 4 tambah 5 adalah 9, sehingga 9X sama dengan 81, ya. 90 kurangi 9, 81. X-nya ketemu 9 derajat. Sehingga sudut SQR itu 3X plus 5 adalah 3 kali 9 ditambah 5, sama dengan 32 derajat. Jadi,
sudut berpenyiku SQR. Nah, ini yang terakhir ini ndak perlu dikurangi lagi ya. Nah, jadi SQR 32 derajat. Oke, yang kedua, latihan soal yang kedua berpelurus. Berapakah sudut KLN dan MLN? Ya, sudut KLN dan sudut NLM itu adalah sudut yang berpelurus di mana jumlahnya 180 derajat. 3x plus 15 ditambah 2x plus 10 adalah 180 derajat. Sehingga 5x plus 25 adalah 180, 5x ketemu 155 derajat, atau x adalah 31 derajat. X-nya ketemu 31, kita masukkan ke dalam yang kita cari ya. KLN itu 3x plus 15. 3 kali 31 ditambah 15 adalah 93 ditambah 15, yaitu 108. Sehingga sudut NLM adalah 180 dikurangi 108 sama dengan 72 derajat. Jadi, kenapa? Karena kita memanfaatkan teori sudut berpelurus. Oke. Yuk. Ini untuk soal yang berseberangan ya, soal berseberangan sehadap. Nah, misalkan ini ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita cari dulu yang 3x plus 39 itu kan berpelurus dengan yang saya kasih tanda merah. Sehingga untuk sudut yang berpelurus itu 180 dikurangi 3x plus 39. Sudut yang tanda merah dengan 2x itu adalah sudut yang sehadap sehingga besarnya sama. Ya. Sehingga 2x sama dengan 180 dikurangi x plus 39. 2x sama dengan 180 dikurang x dikurang 39 ya. Terus 2x tetap minus x pindah ke sebelah kiri jadi plus x sama dengan 180 dikurangi 39 adalah 141. 3x sama dengan 141, x sama dengan 47. Kita bagi aja ya, 141 dibagi 3. Oke, ini soal yang lain ya. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut luar sepihak. Luar berarti ada di luar garis ya. Sudutnya berarti ada sudut 8, sudut 7, sudut 1, dan sudut 2. Ya. Sehingga karena luar sepihak berarti sudut 8 dengan sudut 1, sudut 7 dengan sudut 2. Oke, gampang kan? Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ada segitiga ABC di mana titik B adalah perpanjangan AC. Sudut A-nya 35, sudut C-nya adalah 115. Sudut BAC itu 35, sudut BCB, BCD 115. Berapakah sudut ABC? Yuk kita jawab bareng-bareng ya. ABC ditambah BCD sama dengan 180 ya. ACB ya. Jadi kenapa? Karena membentuk garis lurus sehingga yang di bagian dalam ACB itu 180 dikurangi 115 adalah 65. Setelah itu kita manfaatkan sudut di dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sehingga ACB ditambah
CAB ditambah ABC adalah 180. 65 ditambah 35 ditambah ACB sama dengan 180. 65 tambah 35 adalah 100 derajat, sehingga ACB adalah 180 dikurangi 100 derajat, yaitu 80 derajat. Oke, ini adalah contoh dan latihan soal yang terakhir. Bagaimana untuk soal yang tantangan ini? Yuk silakan dicoba, dikerjakan. Nanti jawabannya silakan klik di kolom komentar ya. Soal ini akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu terkait dengan latihan soal garis dan sudut. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tombol subscribe di bawah ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk yang ingin bergabung bersama kami via Zoom, bisa menghubungi nomor WA di bawah. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.